Bismillahirrahmanirrahim. Summa alam nuli ngertiya sira ba'da hadza taksimi dalam sause ikilah pembagian annal khatira ing setuhune krentek allazi min qibalillahi ta'ala kang saking are Allah taala ibtidaan ing dalam kawitane iku qad yakulu terkadang ana apa khatir iku bi khairin kelawan kebagusan ikroman krono arah mulyaake wa ilzaman lan netepake mantepake lil hujjati bal hujjah wa qad yakunu terkadang ana apa khatir bisyarin kelawan Allah imtihan krono arah nyoba wa taglizon zo iku lan gawe abot lil mihnati maring coba. Setelah mengetahui jenis-jenis khawatir ini, tahulah bahwa khawatir dorongan yang datang dari arah Allah Ta'ala, dari sononya, itu terkadang dorongan terkadang berupa dorongan untuk kebaikan. Karena Allah menghendaki untuk memuliakanmu dan untuk memantapkan, meneguhkan sikapmu. Tapi terkadang juga dorongan itu dorongan ke arah yang jelek sebagai cobaan untukmu atau untuk memberatkan cobaan atasmu. Kadang-kadang dorongan baik, kadang-kadang dorongan jelek. Kalau dorongan baik berarti Allah menghendaki memuliakanmu. Kalau dorongan jelek Allah menimpakan cobaan atasmu. Wal khatiru tawi krentek alladzi yakunu kang ana apa krentek min kibalil mulhimi saing arahe malaikat mulhim la yakunu ora ana iku ora ana apa khatir illa bi khairin kejaba kelawan kebagusan izwa krana tawi mulhim iku nasihun kang nasihati mursidun kang memberi petunjuk lam yursal ora den utus sapa mulhim illa lidzalika kejaba mengkono-mengkono nasih mursyid sebagai penasihat dan pemberi petunjuk. Dorongan yang datang dari malaikat mulhim itu hanya dorongan ke arah kebaikan karena malaikat mulhim itu memang sebagai penasihat dan penunjuk kepada kebaikan dan hanya untuk itulah malaikat mulhim diutus kepada kita. Wal khatiru tawi krentek alladzi yakunu kang ana apa khatir iku min qibali syaitani saking arahe setan la yakunu iku ora ana apa khatir illa bisyarrin kejaba kelawan ala igwaan krana arah nyasarake wastizlalan lan krana arah gawe kepleset melesetake. Dorongan yang datang dari arah setan itu selalu dorongan kepada kejelekan untuk menyesatkanmu atau membuatmu terpeleset. Nah, warubbama lan terkadang warubbama yakun lan terkadang ono opo khotir mingkibali setan, dorongan dari arah setan iku bil khairi kelawan kebagusan makron krono arah gawe tipu daya wastidrojan lan lulu. Membuat tipu daya dan ya, kadang-kadang juga dorongan yang dari arah setan itu mendorong ke arah kebaikan, sepertinya kebaikan, karena dia hendak membuat tipu daya atas dirimu dan hendak ngelului, bahasa Indonesia apa? Mengelulu, hendak
mengulur dirimu ya supaya terus melakukan kebaikan yang pada saatnya nanti akan dibelokkan juga oleh setan. Waladhi tawi khotir dorongan yakunu kang ana apa ladzi min kibalil hawa iku saking arahe min kibali hawa nafsi saking arahe hawa nafsu iku yakunu ana apa khotir ku bisyare kelawan Allah wa bimalan kelawan barang lakhira kang ora ana kebagusan iku maujud ing dalem ma tamannuan krana arah nyegah nglakoni bagus wa ta'assufan lan krana arah sembrono serampangan ngawur. Yang dorongan datang dari hawa nafsu itu ya dorongan kepada kejelekan dan kepada hal-hal yang tidak berguna untuk menolak, untuk mencegah kamu berbuat baik, menjadikan dirimu menolak untuk berbuat baik atau bertindak serampangan, sembrono. Walaqad wajadtu lan yakti teman-teman wis nemu sapa ingsun an ba'di salafi saing sebagiane ulama salaf pendahulune Imam Ghazali anna hawa nafsi istune hawa nafsu aidon kan maneh iku qad yad'u terkadang ngajak apa hawa nafsu ila khairin maring kebagusan wal maksudu khale utawi kang den tuju minhu saing kebagusan iku syarrun kejelekan kasaitoni kaya setan. Dan menurut sebagian ulama salaf, terkadang hawa nafsu itu, sebagian ulama salaf mengatakan bahwa hawa nafsu itu juga terkadang mengajak kepada kebaikan, tapi tujuan akhirnya adalah kejelekan, seperti dorongan setan. Fazi mongko tahu iki ku anwa'uha pira-pira wernane khawatir. Ya, inilah macam-macamnya dorongan yang muncul dalam diri. Sumalan nuli ngerti sira badhe hadza ing dalem sause iki. Annaka ing sedune sira, annaka ya ing sedune sira ku muhtajun butuhake ila ma'rifati salasati fusulin maring ngerteni telu pira-pira pasal. La buddha kang ora kena ora laga kedue sira minha saking fusul albat tata babar pisan. Wa fiha lan iku tetep ing dalem fusul al maksudu tawi tujuan. Nah, setelah tahu ini maka engkau membutuhkan untuk mengetahui 3 pasal secara mutlak harus kamu ketahui 3 pasal ini ya. Karena di situ ada tujuan dari dari upaya untuk mengatasi setan ini, untuk mengatasi dorongan-dorongan yang jelek. Hadu hautae salah sijine fusul iku al-farqu perbedaan baina khatir khairin dalam antarane dorongan apik wa khatir syarr lan dorongan elek. Kamu harus bisa membedakan mana dorongan yang baik dan dorongan yang jelek fil jumlati dalam gemblengane secara keseluruhan. Wasani utaka kaping pindho iku al-farqu perbedaan baina khatiri syarrin ing dalam antarane dorongan elek ibtidaiyin kang bangsa kawitan tegese yang muncul dari dirimu sendiri pada awalnya, bukan bisikan setan, bukan dari bujukan dari luar. Ya kita tahu bahwa yang ibtidai itu ada yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang datang dari hawa nafsu, itu yang ibtidai. Antarane dorongan elek sing ibtidai yang dari sononya ya, au syaitoniyin utawa kang bangsa setan, au hawaiyin utawa kang bangsa hawa nafsu. Yang kedua, kamu harus membedakan antara
dorongan jelek yang ibtidai ini di sini maksudnya yang dari Allah ya, yang dari Allah. Dorongan jelek yang datang dari Allah atau dari setan atau dari hawa nafsu. Wa bibada lan kelawan apa yufarriqu bedakake sapa wong benaha ing dalam antarane khawatir sing elek ya. Sing ibtidai, syaitani lan hawai mau. Benaha ing dalam antarane khawatir yang disebut ning ngarep. Fa inna likulli wahidin mongko sedune ku tetep kedue sapa-sapa siji min hasa yang khawatir daf'an nolak min nau'in akhara saking werna kang liyane. Ya, kamu harus bisa membedakan antara dorongan jelek yang datang dari Allah, yang ibtidai, yang datang dari setan dan yang datang dari hawa nafsu. Itu bedanya masing-masing satu sama lain bedanya bagaimana? Karena satu sama lain di antara dorongan jelek itu bisa menolak, mencegah atau bisa menghadang dorongan jelek dari arah yang lain. Ya, misalnya dorongan jelek dari yang datang dari Allah bisa menolak dorongan jelek yang datang dari setan, ya, bisa menolak dorongan jelek dari hawa nafsu dan sebagainya. Satu sama lain bisa saling menolak. Wa tsalitsu kang kaping 3 iku alfarqu perbedaan baina khatir khairin ing dalem antarane dorongan kang apik ibtidaiin kang ibtidai kang saking Gusti Allah au ilhamiyin utawa kang bangsa ilham kang teko saking yang datang dari malaikat mulhim au syaitaniyin utawa sing bangsa setan. Ada dorongan baik yang dari setan au hawaiyin utawa bangsa hawa nafsu. Litat ba'a supaya anut sira maing barang yakunu kang ana apa maiku minallahi taala saing Allah taala au minal mulhimi utawa saing malaikat mulhim. Wa tastani balan ngedoi sira maing barang yakunu kang ana apa maiku minasyaiton saking setan. Wa kadzalika lan kaya ngono ngedoi al hawa kang ana saking kang dorongan saking hawa nafsu ala qaliman ing atase pendapate wong yakulu kang ngucap sapa man bihi kelawan pendapat iku bahwa ada dorongan baik dari hawa nafsu. Nah, yang ketiga harus bisa membedakan, pasal yang ketiga harus bisa membedakan antara dorongan baik yang datang dari arah Allah, yang datang dari arah malaikat mulhim, dan juga dorongan baik datang dari setan atau dari hawa nafsu, supaya engkau mengikuti dorongan baik yang datang dari Allah dan datang dari malaikat mulhim dan menjauhi dorongan yang datang dari setan atau dari hawa nafsu. Fa ammal faslul awwalu mongko te pasal kang pertama faqala mau ngendika sapa ulama kita radhiyallahu anhum ngendikane iza arata nalikane ngarepake sira anta alama ing ento ngerteni sira khatirul khairi ing krentek apik min khatiri syarri bedane saking krentek kang elek. Ya wa tafarruqa bainihima wa tafarruqa bainihima lan perbedaane ya, lan terpisahnya antara keterpisahan antara keduanya ya. Para ulama mengatakan bahwa apabila engkau ingin mengetahui perbedaan antara dorongan baik dan dorongan yang jelek, fazinhu mongko nimbang sira hu ing khatir bi hadil mawazini kelawan salah jine pira-pira timbangan al arbaati kang papat, maka timbanglah dengan salah satu dari 4 timbangan. Ya tabayyan mongko dadi pertelo laka kedue sira haluhu tingkae khatir. Ya. Kalau kamu ingin mengetahui mana dorongan baik mana dorongan jelek,
perbedaan antara keduanya, maka timbanglah dengan salah satu dari 4 timbangan supaya kamu tahu ya, ini dorongan baik atau dorongan jelek. Al awalu tek yang pertama, timbangan kang pertama iku antu arridho yen to menghadapkan sira al amro ing perkara alladzi khatara kang kumrentek bibalik kelawan ati ira ala syar'i ing atase syariat. Ya. Pertama, engkau hadapkan, engkau benturkan hal yang muncul, dorongan yang timbul dalam hatimu itu dengan syariat. Kamu benturkan dengan syariat, kamu timbang dengan syariat. Fa in wafaqa mongko lamun cocok apa jinsuhu jinise khatir. Ya. Fa huwa mongko utahe khatir khairun apik. Kalau dorongan itu sesuai dengan syariat berarti dorongan yang baik. Wa in kana lamun ana apa khatir ku bididi kelawan berlawanan dengan syariat. Kalau dorongan itu berlawanan dengan syariat, birusotin kelawan nggawe enteng au syubhatin utawa samar, ya, berlawanan dengan syariat karena apa namanya, ya berlawanan dengan syariat karena kamu ingin melakukan yang lebih ringan. Memang baik, tapi apa namanya, kebaikan itu kalau diukur dari syariat itu tidak sempurna. Dan kamu ingin melakukannya hanya karena kamu ingin melakukan yang lebih ringan dari apa yang dituntut oleh syariat. Ya. Atau syubhat. Syubhat itu ya tidak jelas hal haramnya, tidak jelas boleh tidaknya. Tapi tapi kamu lakukan begitu saja. Wah, menurut syariat enggak jelas hal haramnya kok. Ya lakukan saja. Nah, itu berarti bertentangan dengan syariat. Fa huwa bangko tawi khatir iku syarrun elek. Itu adalah dorongan yang jelek. Fa illam yastabin mongko lamun ora pertero laka kedue sira bihadal mizane kelawan ikilah timbangan fa'aridhu mongko mentokake sira ngadepno sirahu ing khatir al iktidai ing atase anut. Mentokake ing atase anut fa ing kana mongko lamun ana fi fi'lihi ing dalem nglakoni khatir iku iktidaun panutan bisol khina kelan wong saleh bahwa mengko ta iktidau mongko utahe khatir iku khairun apik wa ing kana lamun ana apa khatir iku bididi kelawan berlawanan dari wong saleh ittibaan krana arah anut lit tok iku menawa ya ittibaan karena aruh litolikhina ngono. Litolikhina, tolih itu lawan kata dari solih ya. Litolikhina maring wong-wong elek dudu wong-wong sing soleh, wong sing elek. Bahwa mengkau utawi khatirku sarun elek ya. Nah, kalau diukur dengan syariat sejauh pengetahuanmu tetap tidak jelas ini baik atau buruk, ukur lewat contoh-contoh dari orang-orang soleh yang terdahulu. Kalau sesuai dengan cocok, kalau hal itu pernah dilakukan oleh orang yang soleh yang terdahulu, ya berarti itu dorongan baik. Tapi kalau
orang soleh nggak melakukan, yang melakukan malah orang jelek-jelek, ya berarti itu dorongan jelek. Lihat contoh yang dilakukan oleh para pendahulu. Itu sebabnya ya sanad itu tidak hanya seperti saya sempat singgung kemarin, sanad itu bukan hanya soal mengutip ucapan-ucapan, bukan hanya sekedar meriwayatkan kisah-kisah dari guru, bukan hanya itu, tapi mengenali keteladanan guru secara sungguh-sungguh, sanad itu. Karena dengan keterbatasan pengetahuan kita, mungkin ada bagian-bagian dari ilmu yang kita tidak tahu, sehingga ketika kita menimbang dorongan-dorongan yang muncul dengan syariat, kita tidak bisa memutuskan ini baik atau buruk. Ya kita lihat dari guru. Apakah guru atau orang-orang soleh yang terdahulu pernah melakukan ini atau enggak. Kalau pernah dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu, ya berarti ini baik. Tapi kalau malah ini pernah dilakukan oleh orang-orang jelek, bajingan-bajingan dong lakoni, ya berarti itu dorongan yang jelek. Ya. Fa'ilam yastabin mongko lamun ora pertelo apa khotir laka kedue sira bihadal mizan kelawan ikilah timbangan fa'aridhu mongko mentokake sira hu ing khotir al nafsi ing atase nafsu wal hawa lan hawa nafsu syahwat. Maka hadapkanlah dengan hawa nafsumu sendiri. Kalau dari contoh enggak ada, orang soleh juga enggak ada contohnya, tapi orang jelek-jelek juga enggak ada contohnya, sehingga enggak bisa diukur dengan itu. Ya sekarang ukur dengan hawa nafsumu sendiri. Fanzur mongko nyawang sira wa ing kana lamun ana apa khatirku mimmas tekasa ing barang tanfiru kang mlayu apa hawa nafsu anhu saking ma ya iku mimmas setengah saing barang tanfiru kang mlayu anhu saing ma apa an nafsu hawa nafsu nafrata tabain kelawan melayu kang alami melayu mergo wateke hawa nafsu la nafrata khosyatin ora nek melayu mergo wedi marang Gusti Allah wa tarhibin lan ya wedi marang Gusti Allah fa'alam mengko ngerti sira annausdune setuhune khotir ku khairun apik. Kalau hawa nafsu kita tidak suka dan ketidaksukaan itu ya karena tidak enak. Ini ketidaksukaan yang sifatnya menurut watak asli dari hawa nafsu. Merasa tidak suka, bukan tidak suka karena takut kepada Allah, ya berarti itu dorongan yang baik. Kenapa? Karena hawa nafsu itu sukanya yang jelek-jelek. Kalau hawa nafsu enggak suka berarti baik. Ya, hawa nafsu itu sukanya yang jelek-jelek. Kalau hawa nafsu enggak suka berarti baik. Ya, nah kita lihat enggak, tapi ketidaksukaan itu harus kita lihat memang ketidaksukaan yang didasarkan pada watak asli dari hawa nafsu itu yang menyukai kejelekan, bukan karena kita takut kepada Allah. Wa ing kana lamun ana apa khatir kumimma setengah saing barang tamilu kang condong ilahi maring ma apa nafsu melatabin kelawan condong alami wajibilatin lan condonge watak lama larojain ora nek condong krana ngarep-arep ilallahi taala maring Allah taala wa targhibin lan demen marang Allah bahwa mengetahui khatir ku syarrun elek. Ya, kalau dorongan itu dorongan yang disukai oleh hawa nafsu karena watak aslinya. Bukan karena suka karena berharap pada ridho Allah. Ya.
berarti itu dorongan yang jelek. Ya. Kenapa kok ngono izin nafsu? Krana utawi nafsu iku ammaratun tukang merintah bisuki kelawan elek. Hawa nafsu itu sukanya ngajak kepada yang jelek. Nyuruh-nyuruh kepada yang jelek itu hawa nafsu. La tamilu ora condong apa hawa nafsu bi asliha kelan asline hawa nafsu ila khairin maring kebagusan. Aslinya hawa nafsu itu tidak condong kepada kebaikan. Sukanya itu nyuruh-nyuruh yang jelek. Fa bi ahadi hadil mawazine kelawan mongko kelawan salah sijine ikilah pira-pira timbangan idzan ing dalem nalika iku nadzurta nyawang sira am antalan mencurahkan sira an-nadzra ing pandangan ing penelitian ya stabinu mongko pertelo la kedue sira apa khadirul khairi kerentek kang apik min khadiris syarri saking kerentek kang elek. Maka dengan salah satu timbangan ini kamu bisa melihat dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, apa ini dorongan ini. Ketika dihadapkan dengan syariat, baik apa tidak, kalau tidak bisa dibuat kesimpulan, dihadapkan dengan apa? Dihadapkan dengan contoh-contoh dari pendahulu. Kalau dilakukan oleh para pendahulu yang soleh, berarti baik. Kalau ternyata pernah dilakukan oleh bajingan-bajingan, ya berarti jelek. Ya. Nah kalau dari situ juga tidak bisa dibuat kesimpulan, ya diukur dengan hawa nafsumu sendiri. Kalau hawa nafsu tidak suka berarti baik, tapi kalau hawa nafsu suka berarti jelek. Naam. Allah Ta'ala waliyul hidayah zat kang nguasani hidayah pituduh bifadlihi kelawan kautamaan Allah kelawan kemurahatiane Allah anna ustune Allah iku jawadun zat kang moho lomo karimun tur moho mulya. Wa amal faslus tsani anapun utawi fasal kang kedua. Faqala mongko ngendika sapa ulama kita ngendikane idza arat nalikane ngarepake sira antufariqa ing to misahake sira bena khatiri syarri ing dalem antarane kerentek kang elek yakunu kang ana apa khatir elek kerentek elek iku mingki bali syaitan saing arahe setan wa bena khatiri syarri lan antarane kretek elek yakunu kang ana apa kretek elek iku mingki bali hawa nafsu saking arahe hawa nafsu au mingki bali Allah taala utawa saking arahe Allah taala ibtidaan ing dalam kawitane ya fanzur mongko nyawang sira fi ing dalam khatir min talasati aujahin saing telu pira-pira wajah. Kalau kamu ingin mengetahui perbedaan antara dorongan yang datang dorongan jelek, kalau kamu ingin membedakan perbedaan antara dorongan jelek yang datang dari setan, dorongan jelek yang datang dari hawa nafsu, dorongan jelek yang datang dari Allah, dari sononya, ya, maka kamu perlu melihat dorongan itu dari 3 arah. Adua te salah sijine aujuh, salah sijine pira-pira wajah. In lamun nemu sira ing khatir iku musammiman. Kukuh kuat sekali tidak bisa berubah. Roti bantur jejeg ala halatin wahidatin ing atase tingkah kang siji bahwa mengko ta khadirku minallah taala saing arahe Allah taala au min hawan nafsi utawa saing arahe hawa nafsu. Ya, kalau dorongan itu kuat sekali tidak bisa hilang, dorongan itu tidak bisa hilang. Kuat kukuh, tidak bisa berubah, maka dorongan itu datang dari Allah atau dari hawa nafsu.
Wa in wajad tahu lan lamun nemu sirahu ing khatir iku mutaraddidan bolak-balik mutariban tur berubah-ubah. Fa'lam mongko ngerti sira annahu stune khatir iku minasyaiton saing setan. Kalau dorongan itu maju mundur ya dan berubah-ubah, maka itu adalah dorongan yang datang dari setan. Wa kana ana sapa ba'du sholihin sebagian wong saleh rahimahullah taala ku yaqulu ngendika sapa ba'du sholihin ngendikane ya masalu ya hawa nafsi utawi padanane hawa nafsu iku masalun namiri padanane macan. Namir macan. Nek asad iku singa, asadun singa, namirun macan. Hawa nafsu itu seperti harimau. Ida haroba nalikane menyerang sapa macan, apa macan layan sorifu iku ora menggok apa macan. Ya? Lah. Nalikane nyerang apa macan iku layan sorifu ora bisa den enggokake, tidak bisa terbelokkan illa biqom'in baligin kejaba kelawan ngelebur baligin kang tuntas wa qahrin lan ngalahake zahirin kang nyoto. Hawa nafsu itu seperti harimau. Kalau harimau itu kalau sudah menyerang, dia tidak bisa ditolak, tidak bisa dialihkan serangannya itu kecuali dengan melawan secara kuat. Jadi kowe nek ketemu macan, macane wis jenggureng, mengaum terus malah mbok getak ya tetep dibrakot kowe ya. Gak iso mbok getak tok. Ngono ya tetep dibrakot tetepan. Gak iso, kowe kudu golek senjata, kudu melawan dengan habis-habisan sampai macan itu tidak jadi menyerang. Itu macan. Au ndi mau? Au masalul khariji utawa padanane pemberontak alladzi yuqatilu kang memerangi tadayunan krana arah keyakinan utawa ideologi. Pemberontak yang melawan karena ideologi. Bahasane HTI barang itu pemberontak karena ideologi. PKI itu pemberontak karena ideologi. Karena ideologi. Beda karo bangsane 212 orang ora ideologi mau golek bagian ngono ae. Beda bukan karena ideologi. Ya, golek ngusung jagoane ngono ae, ngusung dukungan politik gitu aja. Tapi bukan ideologis. Mereka ini orang-orang yang ya tidak ideologis. HTI itu ideologis, PKI ideologis, PKS itu ideologis. Ya, pemberontakan ideologis ya. Nah, pemberontak yang ideologis begitu itu dimau dimau. Nah, layak kadu
ora parek-parek sapa pemberontak iku yarji'u bali, tegese membatalkan pemberontakannya, bali sapa pemberontak khariji hatta yuktala sehingga den tumpes sapa kharij. Ya, mereka tidak akan menghentikan pemberontakan mereka sampai mereka ditumpas. Mereka berani mati kok. Wong bunuh diri dengan bom aja berani kok. Kalau tidak ditumpas ya tidak akan, dibujuk-bujuk tidak akan. Makanya saya tidak percaya pada strategi deradikalisasi, itu tidak percaya saya. Omong kosong, tidak bisa. Mereka ini ideologis. Mereka ini ideologis. Caranya ya ditumpas saja. Mau ditumpas. Karena ideologis. Tidak bisa dilunakkan. Saya juga tidak percaya pada Islam moderat, Islam wasatiyah. Itu menurut aku ngomong kosong semua itu. Konsep yang tidak ada artinya. Wah abot iki kowe. Itu menurut saya ini sebetulnya ini bukan soal Islam radikal atau Islam moderat. Yang kita hadapi sebetulnya adalah perubahan peradaban yang menjadi masalah dari seluruh umat manusia. Karena kita ada pada momentum sejarah di mana peradaban itu berubah sama sekali dari kemapanan ribuan tahun sebelumnya. Jadi kalau ribuan tahun sebelumnya itu peradaban itu bentuknya merupakan kotak-kotak yang terpisah-pisah, kumpulan dari kotak-kotak yang terpisah-pisah, itu ribuan tahun. Sekarang kita masuk ke dalam peradaban yang semuanya melebur menjadi satu gumpalan yang menjadi satu bersama-sama, tidak terpisah satu dengan yang lain. Sehingga setiap pihak, setiap identitas yang diwarisi dari peradaban ribuan tahun sebelumnya ini harus melakukan kontemplasi bagaimana harus bergaul dengan kelompok yang punya identitas yang berbeda, termasuk agama. Bagaimana Islam bergaul dengan non-Muslim, bagaimana non-Muslim, Katolik, Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu dan sebagainya harus bergaul dengan orang-orang yang berbeda agama. Karena kita memerlukan pola pikir yang baru, memerlukan tata cara yang baru di dalam pergaulan peradaban sejak sekarang sampai ke masa depan ini. Wah, ngomong iki sesuai. Aku kalau ngomong soal ini ini sudah jadi materi pelatihan di pelatihan nasional Ansor, pelatihan tingkat paling tinggi di Ansor itu ini jadi materi soal ini. Salah satu bahasanya tentang masalah perubahan peradaban ini, dan untuk membahas itu biasanya aku butuh waktu antara 4 sampai 6 jam. Itu kalau dibawa ke perkuliahan so 12 SKS. Berat. Walhasil ya sebetulnya deradikalisasi itu omong kosong, Islam moderat, Islam wasatiyah omong kosong. Ya, pembedaan antara budaya barat, budaya timur, budaya ini, budaya itu semuanya omong kosong karena kita sekarang sedang bergerak menuju satu peradaban tunggal yang universal. Sehingga setiap kelompok identitas ini harus berpikir ulang tentang bagaimana posisinya di tengah-tengah pergaulan dunia ini. Ngono. Mudeng karepmu ora mudeng ya reneo tak wulang.
Tak ulang tuntas nek ana wektu. 6. Ya, itu. Jadi enggak bisa, hawa nafsu itu enggak bisa dihadapi dengan cara yang enteng-entengan, itu enggak bisa. Enggak bisa dihadapi dengan cara yang tidak sungguh-sungguh. Harus disikat betul. Kalau enggak disikat betul ya enggak akan, hawa nafsu itu enggak akan enggak akan berhenti menginginkan kejelekan. Ya. Nah, bedanya wa matsalus syaitani utawi padanane dorongan elek ya khatir syar, dorongan jelek dari setan iku matsaluz zibi, padanane serigala. Serigala iza tarat tahun alikane nolak sira, ngusir sirahu ing serigala min janibin saing sawijining arah, dakhala mengko mlebu sapa serigala min janibin akhara saking arah kang liyane. Ya. Serigala itu kalau kamu usir pergi dia, tapi kemudian dia akan menyerang dari arah lain. Kamu hadapi usir lagi pergi, tapi akan menyerang dari arah yang lain. Terus kono. Serigala itu godaan setan itu begitu. Kalau kamu bentak dari satu arah, dia akan lari tapi lalu menyerang lagi dari arah lain. Bentak lagi, lari lagi, menyerang dari arah yang lain. Terus begitu. Itu setan. Wasani utai kaping pindune fasal. Ya. Lah. Kaping pindune wajah ya. Wajah. Mau kan bahwa pasal yang kedua itu untuk mengetahui dorongan jelek itu harus diukur dan dilihat dari 3 arah. Salah satu aujuhin. Ya. Nah, wasani utawi kaping pindune aujuh, kaping pindune arah wajah. In wajah tahu lamun nemu sirahu ing khotir ku akibat zambin ing dalem sak mburine dosa. Ahdas tahu kang ngelakoni sirahu ing dosa, fahuwa mongko utawi dorongan elek iku minallahi taala saing ngarsane Allah taala ihanatan krana arah nginakake wa uqubatan lan ngukum lan menghukum bisuk midzalikal dzambi kelawan kesialane mengkono-mengkono dosa. Ya. Kalau dorongan jelek itu muncul sesudah kamu habis melakukan maksiat, habis melakukan dosa, ya itu berarti dorongan yang dihadirkan oleh Allah untuk merendahkan dan menghukummu dengan apa? Dengan dampak buruk, kesialan atau dampak buruk dari dosa. Qala Allah Ta'ala, ngendika sapa Allah Ta'ala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla eling-eling to ora kaya mengkono. Kalla ora kaya mengkono, bal rona balik neyeng basa Indonesia apa neyeng? Berkarat. Berkarat. Dan kok ngulali basa Indonesia aku Ustaz. Ora sebut Jakarta sesasi lali basa Indonesia.
Kala ora kaya mengkono balrona balik berkarat neyeng. Apa dosa ala qulubihim ing ngatasé pira-pira atine kaum. Ya, la. Balrona balik neyeng ala qulubihim ing ngatasé atine kaum apa ma barang kanu kang ana sapa kaum iku yaksibuna padha nglakoni sapa kaum. Kaum yang berbuat dosa itu perbuatan dosanya akan menjadi karat pada hatinya, membuat hatinya berkarat. Nah yang itu, dan karat itu tidak bisa hilang kalau nggak diamplas. Hatinya menjadi berkarat. Ini karena jejak dari dosa. Kala ketika sapa Syekh Al Imam rahimahullah, ketika sapa guru ingsun Al Imam rahimahullah, hakaza kaya mengkono mazkur neyeng ning ati tu adi nekaake apa azunubu pira-pira dosa ila qaswatil qalbi maring atose ati. Dosa itu menjadikan hati menjadi keras karena neyeng. Awaluha utai kawitane dosa iku khotirun krentek dorongan jelek sumayu adi nuli nekaake apa krentek ilal qaswati maring atose ati warroini lan neyenge ati. Dosa itu membuat hati menjadi keras, menjadi begedut, ya. Hati menjadi begedut. Pada mulanya merupakan dorongan jelek, tapi kemudian seterusnya menjadi kebegedutan, ya, dan karat di atas hati itu, berkarat. Ya, itu kalau dorongan jelek itu muncul sesudah melakukan dosa. Kalau dorongan jelek itu muncul sesudah melakukan dosa, itu berarti ya ini kelanjutan dari dosa itu. Dampak jejak dari dosa yang membuat hati berkarat. Wa in kana lamun ana apa hadzal khatiru ikilah dorongan sing elek iku mubtadaan den kawitake datang begitu saja laki badzambin orane ing dalam sakwuse dosa kana ana apa khatir iku mingka saking sira. Kalau dorongan melakukan jelek merupakan dorongan melakukan kejelekan itu tidak muncul sesudah melakukan dosa tapi tiba-tiba muncul begitu saja, berarti itu dorongan datang dari dirimu sendiri. Bukan dari Allah, datang dari hawa nafsumu sendiri. Fa'lam mongko ngertiya sira annahu setuhune khatir iku mingki bali setan setengah iku mingki bali setan saking arahe setan. Hadza utawi iki ku fil aktsari ing dalam kang luwih akeh. Ya, mayoritas kalau dorongan itu muncul tidak sesudah melakukan dosa, tapi muncul begitu saja, maka itu bukan dari Allah, bukan dari arah Allah, tapi dari dirimu. Dari dirimu itu artinya ya sebagian besar dari dorongan setan. Li'annahu karena sedune setan iku yaptadiu ngawiti sapa setan bidakwati syarri kelawan ngajak Allah wa yatlubulan nyupreh apa setan mengincar apa setan al ihwa'a ing nyasarake bikuli halin kelawan saben-saben tingkah. Karena setan itu kalau hendak menyesatkan dia memulainya dengan membujuk kita untuk melakukan kejelekan. Wasalisuha utawi arah kang kaping telune aujuh in wajad talamun
nemu sira hu ing khadir iku la yad'ufu ora dadi apes wala yaqilu lan ora dadi sithik bizikrillah taala kelawan eling marang Allah taala wala yazulu lan ora ilang apa khadir fahuwa mongko utawi khadir kuminal hawa sanging hawa nafsu. Kalau dorongan jelek itu kemudian kamu kamu tolak dengan zikir, kok tidak hilang, tetap saja kepinginannya tetap kuat, berarti itu dorongan dari hawa nafsu sendiri. Kalau dari setan hilang. Dorongan jelek itu kalau dari setan itu dihantam dengan zikir hilang, enggak jadi, hilang dorongan jeleknya. Tapi kalau dipakai zikir kok isih kepengin naik, masih enggak hilang dorongan jelek itu berarti dari hawa nafsu. Ya. Ini kalau ada kepengen melakukan jelek, lalu zikir, coba zikir Allah 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 Allah. Atau selawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kalau hilang dorongannya ya berarti itu dari setan. Kalau dipakai zikir kok tetap saja kepenginnya enggak hilang, itu berarti dari hawa nafsu. Wa in wajad tahulan lamun nemu sirahu ing khatir ku yatufu dadi apes wa yaqilan dadi sithik bi zikrillah subhanahu sebab zikir barang Allah Subhanahu wa taala bahwa bangkau ta'i khadir ku minasyaitani saking setan. Kalau dipakai zikir kok kemudian dorongan jelek itu melemah dan sampai hilang, maka itu berarti dari setan. Kama zukira kaya barang zukira kang den tutur apa ma fi tafsiri qauli ta'ala yang dalam tafsir dawuh Allah taala min syarril waswasil khannasi, min syarril waswasil khannasi. Iki maknane piye min syarril waswasil khannas ini? Min syarril waswasi saking alane ya saking eleke godaane khannas. Khannas iku kang kang senengane mundur. Khannas itu senengane mundur atau tukang mundur. Khannas itu maknanya tukang mundur. Godaan dari yang si tukang mundur. Godaan dari si tukang mundur. Khannas. Jadi ini tafsir terhadap makna khannas. Tafsirnya bagaimana? Inna syaitana sedune setan iku jasimun manggon ala qalbi ibni adama ing atase atine anak Adam. Idza dzukira nalikan den tutur sapa Allah taala khonasa mongko mundur apa setan. Khonasa itu artinya mundur. Ya, jadi setan itu tinggal di hati manusia dan kalau orangnya berzikir, setannya lari, mundur lari. Nah, wa idza ghafala lan nalikane lalai, nalikane pepeko sapa wong ya waswasa. Mongko nggodha sapa setan. Lagi idza zakaro ya, ala qalbi ibni Adam idza zakaro nalikane zikir sapa ibnu Adam ngono Allah taala khonasa mongko mundur sapa setan. Wa idza ghafala lan nalikane lali sapa ibnu Adam ya waswasa mongko nggodha sapa setan. Jadi setan tinggal di hati anak Adam. Kalau si anak Adam itu berzikir kepada Allah, setan lari. Tapi pada saat anak Adam itu lalai, lupa dari zikir, setan itu datang untuk menggoda. Naam, wa amal faslus talitsu anapun utai pasal kang kaping 3. Idza arta nalikane ngarepake sira antu farriqa ing yen to misahake sira bena khatir khairin ing dalam antarane krentek kang apik yakunu kang ana apa khatir minallahi taala saing ngarsane Allah taala au minal malaki utawa saing malaikat
Fandur mongko jawang sira fidal kang dalam mengkon-mengkon khatir min salasati aujuhin sanging telu pira-pira wajah. Pasal yang ketiga, kalau kamu ingin mengetahui perbedaan antara dorongan baik yang datang dari Allah dan dorongan baik yang datang dari malaikat mulhim, maka lihatlah dari tiga arah, tiga sudut. Ahaduha utawa salah sisine aujuh iku antanzura yen to nyawang sira. Fa ing kana mengko lamun ana apa khatiru qawiyan kuat musammiman tur teguh kukuh. Fa huwa mengko ta khatir minallahi taala saing ngarsane Allah taala. Kalau dorongan baik itu teguh, kuat, ya, sehingga tekadmu untuk melakukan kebaikan itu bulat, maka itu adalah dorongan yang datang dari Allah Ta'ala. Wa in kana mutaraddidan lan lamun ana apa khatir mutaraddidan bolak-balik maju mundur fahuwa mengkau tawi khatir kuminal malaki saing malaikat mulhim. Kalau ragu ya apa enggak gitu, dorongan baik itu, maka itu dorongan yang datang dari malaikat mulhim. Idhwa karena ta malaikat mulhim iku manzilati nasihin kelawan kedudukane wong kang nasihati yadkhulu kang manjing sapa nasih ma'aka satare sira fi kulli janibin ing dalam saben-saben arah wa wajhin lan wajah wa yuridulan mentokake sapa nasih alika ing atase sira kula nuskhin kelawan ing kula nuskhin ing saben-saben nasihat roja'a ijabatika ing ya krana arah ngarep-arep ing penampa ira warubatika lan demen ira fil khairi ing dalam kebagusan. Kalau datang dan pergi, dorongan untuk berbuat baik itu datang dan pergi, tidak kukuh, tidak menjadi tekad yang bulat, maka dorongan itu datang dari malaikat mulhim, karena malaikat mulhim ini kedudukannya memang seperti penasehat yang selalu menasehatimu dari segala arah dengan harapan kamu akan memenuhi nasihatnya dan kamu akan menyukai kebaikan, menyenangi kebaikan. Wasani utai wajah kang kedua, ingkan lamun ono apa khatir khair, apa dorongan apik, iku akibat ijtihadin, ing tetep ing dalem sakwuse perjuangan mingkasa ing sira wa taatin lan nglakoni taat. Dorongan untuk berbuat baik itu datang sesudah engkau melakukan ibadah, melakukan kebaikan, melakukan taat. Bahwa engkau tawi khatirku minallahi ta'ala, saya ngerasani Allah ta'ala. Ya, maka dorongan itu datang dari Allah ta'ala. Qala Allah ta'ala, ngendika sapa Allah ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina ta wong jahadu kang padha berjuang sapa alladzina fina ing dalam dalan ingsun Allah lanahdiyannahum mongko yekti nuduhake temen sapa ingsun Allahum ing alladzina nuduhake subulana ing pira-pira dalan ingsun. Barang siapa berjuang di jalanku, jalan Allah, maka aku sungguh akan menunjukkan kepadanya jalan-jalan menujuku. Walladzina tadaw zadahum huda. Utai wong-wong itadaw kang oleh pituduh sapa alladzina zadahum mongko tambah sapa alladzina mongko nambahi sapa Allah hum ing alladzina ya hudan ing pituduh. Orang-orang yang menerima petunjuk, diberi petunjuk oleh Allah dan kemudian mau menerimanya dan melaksanakannya, maka Allah akan menambahkan petunjuk yang dikaruniakan kepadanya.
Wa in kana lamun ana apa khatir ku mubtadaan den kawidi tegese datang dari sononya tidak datang sesudah berbuat baik. Dorongan baik itu tidak datang sesudah melakukan taat, tapi datang begitu saja. Ya. Fahuwa mengkau tai khotir kumnal malaki saking malaikat mulhim fil aglabi ing dalam kaprai. Ya. Kalau datang begitu saja maka ya kebanyakan itu datang dari malaikat mulhim. Wa salisu ta waca kaping 3 ingkana lamun ana apa khotir ya dorongan baik fil usuli iku tetep ing dalam pira-pira pokok agama wal amal lan pira-pira amal al batinati kang bangsa batin bahwa mengkau ta khotir kuminallahi subhanahu saking Allah subhanahu wa taala. Kalau dorongan baik itu ini dorongan yang terkait dengan keyakinan. Dorongan yang terkait dengan keyakinan, dorongan yang terkait dengan amal hati, dengan perbuatan hati. Dorongan berkaitan dengan keyakinan, misalnya dorongan untuk menghayati kekuasaan Allah, dorongan untuk menghayati keesaan Allah, menghayati kemaha kuasaan Allah, kemurahhatian Allah, kemaha belas kasihan Allah dan seterusnya. Keyakinan-keyakinan tentang akidah, tentang usul, tentang pokok-pokok agama. Atau dorongan tentang laku batin seperti syukur, sabar, apalagi zuhud, dorongan hati, menghilangkan keinginan duniawi dan seterusnya. Hal-hal yang terkait dengan laku hati maka dorongan itu berasal dari Allah. Wa in kana lamun ana apa khatir kufur furu'i ing dalam pira-pira cabang wal a'mali zahirati lan pira-pira ngamal lahir bahwa mengko ta khatir kuminal malaki saking malaikat mulhim fil aktsari ing dalam kang luwih akeh. Idil malaku krana ta malaikat mulhim iku la sabila ora dalan iku maujud lahu kedhe malaikat mulhim ila ma'rifati batinil abdi maring ngerteni batine kawula fi qauli aktsarihim ing dalem pendapate sebagian besar ulama. Kalau dorongan itu menyangkut ibadah hati, laku hati, menyangkut keyakinan dan menyangkut ibadah hati, maka itu pada umumnya dari Allah. Tapi kalau dorongan untuk berbuat baik itu menyangkut tindakan-tindakan yang furu'iyah, ya seperti melakukan ibadah mahdhah, sholat, puasa dan lain-lain, sedekah dan seterusnya, dan amal-amal lahiriah, maka itu pada umumnya datang dari malaikat mulhim. Kenapa? Karena malaikat mulhim itu tidak bisa mengetahui isi hati kita. Malaikat mulhim itu tidak bisa mengetahui isi hati kita, malaikat tidak bisa. Apalagi jin, setan nggak bisa mengetahui isi hati kita itu tidak bisa. Dia cuma bisa bisik-bisiki, tapi tidak bisa mengetahui isi hati. Yang tahu isi hati kita itu hanya kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Itu rumusnya, itu kuncinya. Ya. Makanya kalau ada orang yang tahu isi hati kita itu wajib. Mungkin ya memang dari Allah kalau tahu isi hati kita. Aku itu biar asalnya skeptis. Skeptis ngerti bro, skeptis. Orang andelan dulu. Saya itu dulunya itu skeptis.
Enggak gampang percaya. Jadi orang bilang ini wali itu aku enggak gampang percaya. Apa iya wali beneran gitu loh. Gampang percaya. Jadi misalnya ketika dulu Mbah Lim, Kiai Muslim Rifai itu sudah terkenal sebagai wali, aku enggak begitu aja percaya apa iya wali beneran. Aku enggak begitu percaya. Mbah Lim itu kan sering datang ke sini dengan Gus Dur biasanya. Tempatnya Lek Mus itu. Biasanya aku lalu ikut di situ walaupun cuma nonton. Enggak ikut ngobrolnya, cuma nonton. Jadi itu kan dulu itu ada kursi di tengah gitu, tapi di pinggir itu juga ada kursi-kursi gitu. Jadi Gus Dur, Mbah Lim, Lek Mus dan lain-lain itu duduk di kursi tengah ya, aku bagian nonton dari pinggir gitu. Itu gitu. Kalau waktu itu Gus Dur, Mbah Lim sama Gus Dur datang malam-malam, katanya baru datang dari Kudus. Dari Kudus, acara di Kudus itu pembukaan galeri lukisan dari seorang pelukis asal Italia yang tinggal di Bali. Lupa namanya, Antonio siapa? Asal Italia tapi tinggal di Bali. Nah, itu ngobrol sambil guyon-guyon seperti biasa. Nah, Gus Dur itu membawa amplop gede gitu, semeja ini gedenya, amplop itu warna coklat. Nah, di situ terus dibuka. Katanya amplop itu isinya adalah apa istilahnya? Jadi foto dari lukisan-lukisannya pelukis itu. Jadi lukisan itu difoto, dicetak gede gitu. Nah, dibuka di situ ternyata lukisannya itu lukisan perempuan-perempuan Bali dengan pakaian tradisional. Nah, pakaian tradisional wong wedok Bali ku apa ya sewekan tok, dhuwure ra nganggo apa-apa. Begitu dibuka di situ ketawa-ketawa semua kan, ketawa-ketawa wah gitu. Lah terus Lek Mus itu ngeledek Mbah Lim. Mbah Lim diledek sama Lim. Jenengan oleh nyawang kok tenanan, Mbah. Lek Mus itu bilang gitu. Mbah Lim begitu kan malah ketawa-ketawa. Ngelihatnya kok serius, Mbah. Mbah Lim ketawa-tawa malah terus dilus-lus gambar itu, dilus. Gambar yuk kata. Gambar aja kok. Nah, aku batin di situ. Nah, masa wali kok celelekan begini? Aku begitu aku batin ngono tiba-tiba Mbah Lim itu ngomong, batin aku orang tak omong no, batin. Masa wali celelekan begini? Begitu aku batin begitu Mbah Lim ngomong, ora wali yo ben. Mbah Lim. Enggak wali ya biar kata itu. Enggak wali ya biar. Nah terus Mbah Lim itu diledek karo Gus Dur. Digasake Gus Dur. Mbah Lim ini sudah 3 hari keluyuran, enggak mandi, enggak ganti pakaian. Gus Dur bilang. 3 hari 3 malam keluyuran, enggak mandi, enggak ganti pakaian. Mbah Lim ketawa-ketawa sambil kukur-kukur bokong nanti. Mbah Lim selononan, terus tangannya dilebokno celana kukur-kukur bokong. Lah batin atiku mateng aku. Berarti kukur bokong ngono iku engko nek salaman tak cucup apa ora caham. Aku batin ngono. Habis pakai kukur patat gitu nanti kalau salaman ku cium apa enggak ya. Padahal ini aku belum mantep ini wali beneran apa enggak ini aku. Itu Mbah Lim langsung bilang karo wong tua sing sopan jare. Sama orang tua yang sopan. Masa kamu salaman sama orang tua kamu tega enggak nyium tangan begini nih? Tega kamu enggak nyium tangan begini? Balik. Ya Allah, aku akhirnya terus menyerah aku. Ya wis wali-wali ya.
Kiai Mansur Allah yarham, Kiai Mansur Hafid Allah yarham itu juga cerita suatu waktu itu beliau sowan ke Mbah Lim ke Klaten sana. Nyampe di Klaten ya masih pagi agak siang, sekitar jam 10-an. Karena yang datang ini putranya Kiai Abdullah Hafid, Mbah Lim memuliakan dengan sungguh-sungguh. Nyai Muslim itu istrinya Mbah Lim lalu menyiapkan makan penuh, makan lauk dengan nasi dengan lauk pauk lengkap termasuk buah-buahan. Nah, Mas Mansur ini, Kiai Mansur ini ngelihat makanan yang disiapkan udah kemecer sebetulnya. Wah, lumayan ini bisa makan di sini. Apalagi di situ ada apel merah. Yang itu kesukaannya Kiai Mansur. Wah, ada apel merah ini. Ini sip ini. Sudah kemecer. Nah, ketika sudah siap makanan itu, Mbah Lim bukannya ngajak makan malah ngajak pergi. Ayo ikut aku gitu. Ayo ikut. Mbah Lim bilang, notone ning kene, mangane ning Jombang. Menata makanannya di sini tapi kita nanti makan di Jombang. Ternyata diajak ke Jombang. Ini berangkat ke Jombang. Sampai Jombang sekitar antara jam 2 jam 3 sore. Nah, langsung ke Tebuireng dan nyampe Tebuireng itu Gus Dur sudah di gerbang pondok itu. Sudah di gerbang pondok, nunggu di gerbang pondok. Begitu mobil datang langsung kata Gus Dur, baru datang sudah saya tunggu dari tadi kata Gus Dur. Ya, ini sekitar tahun akhir 80-an awal 90-an loh ini. Belum ada HP itu zaman itu. Belum ada HP. Gus Dur dan nunggu di gerbang langsung turun dari mobil, ayo kita langsung makan. Langsung diajak masuk rumah untuk makan. Ternyata bener ini makan di Jombang. Nah, masuk rumah itu Kiai Mansur jalan bersebelahan dengan Gus Dur. Masuk rumah dari mobil jalan masuk rumah bersebelahan dengan Gus Dur. Gus Dur ngomong gini sama Kiai Mansur, jangan khawatir, di sini nanti juga ada apel. Yang bilang Gus Dur. Nah, gitu itu dari mana? Padahal malaikat aja enggak punya akses untuk mengetahui isi hati manusia. Apalagi jin setan enggak ada. Itu minallah. Naam. Wa amma khatirul khairi. Ana perlu tawi dorongan apik alladzi yakunu kang ana apa khatirul khair iku mingki bali setani saking arah setan istidrojan krana arah ngeluru utawa ngarahake ila syarrin maring ala mengulur supaya pada akhirnya jatuh kepada kejelekan. Yurabi kang mengasuh sapa setan alaihi ngatasé syar ya. Dorongan baik yang datang dari setan karena setan ingin mengulur supaya akhirnya orang ini jatuh kepada kejelekan yang dikelola oleh setan. Falaqad qala mengko yakti teman-teman ngendika sapa Syekhuna guru ingsun, gurune Imam Ghazali rahimahullah. Unzur nyawang sira. In wajadta lamun nemu sira nafsaka ing awak dhewe ira iku fidzalikal fi'li ing dalem mengkono-mengkono laku. Alladzi khatara kang kumrentek apa laku bikul bika kelawan ati ira ma'ana syatin sertane terengginas itu apa? Semangat. Bersemangat. Lama akhosyatin ora nek sertane wedi marang Gusti Allah. Wa ma ajalatin lan sertane kesusu
lama ataanin lanek sertane alon-alon ngati-ati wa ma'amnin lan sertane rumangsa aman sangka kesalahan merasa tidak mungkin salah lama khaufin ora nek sertane kuwatir marang bendune Allah wa ma'a aman lan sertane wuta anil akibati saking tembe mburi lama abasiratin lan nek sertane waspada fa'alam mengko ngerti sira ana ustune khatir kumena syaitani saing setan. Ketika lalu kamu langsung bersemangat, wah terus kepengen segera tergesa-gesa, kepengen segera melakukan sambil merasa aman itu sudah pasti nggak salah ini. Sudah pasti nggak salah, tidak merasa khawatir akan kesalahan dan tidak waspada terhadap akibat dari perbuatan itu. Kalau ini kulakukan akibatnya bagaimana? Tidak khawatir akibatnya seperti apa. Tidak waspada dengan akibatnya. Pokoknya lakukan saja, tidak peduli nanti akibatnya seperti apa. Nah itu berarti dorongan dari setan. Dorongan dari setan. Seperti misalnya orang tahu bahwa di situ ada tempat maksiat, lalu dia ayo kita gempur tempat maksiat itu, semangat lalu pergi bawa pentungan, orangnya dikeprui, tempatnya dirusak dan sebagainya dengan bersemangat tanpa peduli pada tanpa memikirkan secara lebih mendalam apakah ini perbuatan ini benar atau tidak, bagaimana akibatnya tidak dipikirkan. Nah ini jangan-jangan dorongan dari setan. Kelihatannya baik nahi mungkar. Kelihatannya baik nahi mungkar di tempat maksiat kita harus kelihatannya seperti nahi mungkar. Tapi kalau dilakukan dengan serampangan tanpa mempertimbangkan, jangan-jangan itu dorongan dari setan. Syahid itu. Itu kan sudah tinggal di sana mengajar di Kemadu itu, mulai ngiyai di Kemadu. Sejak Kemadu itu belum sepenuhnya santri. Kalau sekarang itu sudah jadi kampung santri Kemadu. Dulunya enggak gitu. Rembang bagian barat ini bangsane Kaliori, Sumber. Itu dari santri lagian. Belum lama. Sumberjo kapan jadi santri? Belum lama. Mau Jumatan mau ngaji ke Pasar itu baru belum. Tadi pusat preman Sumberjo. Dulu lama jadi santri. Kemadu juga gitu. Dulunya itu bukan kampung santri. Mbak saya sudah mulai ngiyai di situ, ngajar sejak sepenuhnya. Ada berita ada tetangga yang meninggal. Bahasa itu punya istiqomah dirutinkan itu takziah orang yang keseripan, orang yang keluarganya meninggal. Apakah itu tetangga kampung atau orang yang dikenal atau saudara siapa, kalau ada yang keluarganya meninggal itu Mbah Said pasti berusaha untuk takziah. Nah malam-malam ada berita ada tetangga yang meninggal. Maka tengah malam Mbah Said berangkat ngajak santrinya namanya Husen. Sekarang ngaji Selasa Jumat bagian mimpin tahlil itu Mbah Husen itu santrinya Mbah Said. Diajak takziah tengah malam jam 1-an malam, jam 1 jam 2 malam. Berangkat takziah
Nah, dari jauh sudah kelihatan rumah duka itu terang benderang, banyak orang berkumpul. Nah, makin dekat, makin kelihatan ternyata orang-orang itu berkumpul dan main judi di situ. Main keplek, judi beneran di situ. Ini memang kebiasaannya orang-orang yang belum santri waktu itu. Kalau ada yang meninggal itu ya kumpul di situ, begadang sambil main judi supaya tahan, nggak ngantuk. Melihat itu Mbah Said langsung bilang sama santrinya ini, Mbah Husen, ini, itu pada kita pulang aja, kita takziah besok aja, kata Mbah Said. Ya katanya Mbah Husen, loh kenapa Mbah nggak jadi takziah? Itu orang sedang kumpul-kumpul, sedang main judi itu. Nanti kalau aku datang kan mereka bubar. Lah kata Mbah Husen, loh bubar kan malah kebetulan, malah lebih baik kalau bubar. Aku pasti malu. Kalau mereka malu kepadaku, mereka pasti tidak mau ketemu aku lagi. Bukan untuk ketemu lagi. Kalau mereka nggak mau ketemu aku lagi, terus caraku mulang piye kata Mbak. Aku butuh mengajar mereka. Kalau aku mau menemuiku, aku nggak bisa mengajar mereka. Ini pertimbangannya Mbak Said. Ya, lah apa Mbak Said itu tidak pernah dengar ada hadis man ra'a minkum mungkaron fal yughayyir. Tidak mungkin ya, Mbak Said juga ngerti, tapi dipertimbangkan dengan penuh kewaspadaan. Akibatnya apa kalau dilakukan ini? Nah, itu karena kalau terus cara Jakarta santri diundang apa? Metu-metu go pentungan kabeh wong. Nah, itu cara Jakarta itu repot ya. Ya, jangan-jangan nanti dipentungi orang yang seperti itu dipentung. Mereka makin benci kepada agama. Khususnya benci kepada orang-orang yang mengajak beragama. Bukan hanya dia yang benci, nanti anak-anaknya juga pasti dia larang untuk dekat-dekat dengan kita. Sedak tahu ngepruk ya aku, mesti kan ngono. Nah, Mbah Said bertindak begitu kenapa? Karena Mbah Said ini berpikir untuk membangun masyarakat seluruhnya. Bukan cuma untuk diri beliau sendiri, bukan cuma untuk orang yang sudah mau ngaji, tapi seluruh masyarakat. Nah, karena seluruh masyarakat ini harapannya bagaimana masyarakat secara keseluruhan menjadi masyarakat yang lebih baik. Maka diasuh dengan teliti. Kalau bapaknya belum mau, mudah-mudahan anaknya mau. Kalau anaknya belum mau, mudah-mudahan cucunya mau, gitu, dan seterusnya. Sehingga menjadi masyarakat yang lebih baik. Ya nyatanya sekarang itu orang-orang Kemadu yang tadinya enggak santri itu, ketika anaknya kemudian diajak untuk ngaji, ya dia biarkan. Ya kono ngaji. Biarkan ikut ngaji. Seandainya ini bapaknya dulu dikeprok, anaknya pamit ngaji mesti enggak boleh. Oh, aja, tahu ngeprok aku mau rono barang. Mesti begitu. Nah, nyatanya sekarang menjadi sudah membudaya ngaji. Aku tahu kepethuk karo wong Kaliori sing lagi anyar-anyaran oleh ibadah. Nu takok, ngono iku putu sampean yo melok madrasah bareng, Pak. Nggih, nek mboten ra isin karo tangga. Jare ngono sampean. Karena sudah menjadi peradaban. Kalau tidak ikut melakukan lalu merasa terasing dari lingkungan.
Itu dakwah itu seperti itu. Harus dengan kewaspadaan, dengan penuh pertimbangan, tidak serampangan, tidak asal tabrak. Kalau asal tabrak akibatnya mesti jelek. Ya, nah kalau dorongan itu dorongan yang serampangan kalau dorongan itu menimbulkan keinginan bertindak secara serampangan, ya jangan lakukan, hindari. Karena itu dari setan. Wa in wajata lan lamun nemu sira nafsaka ing awak dhewe ira iku ala dzika ing ngatasé waliane mengkono-mengkono mazkur, kalau yang terjadi pada dirimu adalah sebaliknya, ma'a khosyatin sertane wedi marang Allah, lama anasatin nek sertane bersemangat, sertane terengginas, wa ma'a ta'annin lan sertane ngati-ati alon-alon, lama ajalatin ora nek sertane kesusu, wa ma'a khaufin lan sertane kuatir, lama amnin ora nek sertane rasa aman saking kesalahan, wa ma'a basaratin lan sertane kewaspadaan lil akibati maring akibat di belakang hari, lama aman ora nek sertane wuta, fa'lam mengko ngerti sira ana ustudri khatirku minallah subhanahu wa taala, saya ngrasane Allah taala. Kalau dalam hal munculnya dorongan yang baik itu kamu melihat dirimu kemudian berhati-hati, ya, meneliti lebih dalam apakah ini benar atau salah, melihat mempertimbangkan akibat-akibatnya di kemudian hari, apakah akan berakibat baik atau tidak, ya, maka itu adalah dorongan baik yang datang dari Allah. Naam au minal malaki utawa saking malaikat mulhim, dari Allah atau dari malaikat mulhim. Kultu ngucap sapa ingsun Imam Ghazali, ana ya ingsun Imam Ghazali, wa ka'annan nasyata lan kaya-kaya setuhune trengginas, ya. Iku khifatun enteng fil insani ing dalem menungsa, lil fi'li maring bertindak, min ghairi basiratin saing tanpa kewaspadaan, wa dzikri sawabin lan eling marang ganjaran yun situhu kang bangkitake apa sawabu ing menungsa, bu ing insan fidalika ing dalam mengkono-mengkono dorongan apik khotir khair. Wa ka'annan nasata ngono ya, iki soal titik koma iki. Wa ka'annan nasata lan kaya-kaya sedune kalau melihat dari keterangan tadi, keterangan di depan, penjelasan-penjelasan di depan, wa ka'anan nasato mongko kaya-kaya setuhune trengginas iku khifatun enteng fil insani maring ing dalem menungsa, lil fi'li maring bertindak min ghairi basiratin saking tanpa kewaspadaan, wa dzikri sawabin lan eling-eling ganjaran yun situ kang bangkitake apa ganjaran hu ing menungso fidzalika ing dalam mengkono-mengkono fi'il ing mengkono-mengkono tindakan. Jadi kalau kita lihat keterangan di atas, maka kita bisa pahami bahwa agaknya bersemangatnya kita sehingga bahwa an-nasyat bersemangat itu sesuatu yang mudah, yang menjadikan orang mudah bertindak tanpa kewaspadaan. Yang dimaksud dengan bersemangat an-nasyat di sini adalah mudahnya orang bertindak tanpa kewaspadaan dan bertindak tanpa mengingat-ingat pahala. Sehingga dia bersemangat bukan karena ingin mendapatkan pahala, tapi bersemangat karena karena senang dengan
apa yang hendak dilakukan itu. Misalnya karena emosi, ya, karena apa? Karena ingin tampil sebagai jagoan dan sebagainya, sehingga tidak ada kewaspadaan di situ dan tidak ada perenungan tentang pahala yang menjadikan dia ingin melakukan tindakan baik itu. Ya. Wa amma ta'anni anapun utawi alon-alon setiti ngati-ati, ya. Berhati-hati iku fa mahmudun mongko iku den puji illa fi mawadhi'a kejaba ing dalam pira-pira panggonan maklumatin kang kinaweruan makdudatin kang tertentu yang jumlahnya tertentu. Kehati-hatian ya menunda untuk terlebih dahulu merenung itu sesuatu yang dipuji, sesuatu yang baik, kecuali dalam hal-hal tertentu yang sudah ditentukan dan tidak banyak jumlahnya. Hal-hal di mana kita tidak perlu menunda-nunda. Ya, wa dzikran den tutur fil khabari ing dalam hadis an Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ngendikane Kanjeng Nabi al ajalatu tawe kesusu iku minasyaitoni saking setan ilah fi khamsati mawadhi'a kejaba ing dalem 5 pira-pira panggonan. Tergesa-gesa itu datang dari setan kecuali tergesa-gesa dalam 5 hal. Tergesa-gesa dalam 5 hal. Ada 5 hal kalau tergesa-gesa tidak datang dari setan. Apa itu? Pertama, tazwijul bikri. Kesusu ing dalem ya tazwijil bikri. Yaiku ing dalem ngrabekake prawan. Iza adrokat nalikane nemoni sapa prawan ing mangsa baleke ya. Utawa nemoni jodhone. Ngrabekake prawan nek wis ana sing nglamar. Nah, aku di anak perawan dilamar wis nyoh rasa kesu, rasa tinti. Nyoh iku maksudnya nek ketoke bocahe apik, bocahe soleh, ya ora usah kakean pertimbangan, ora usah diurus-urus iku. Apa jenenge bapake pangkate apa barang ngono ora usah. Ditimbang-timbang, kok sik anggo golek liyane menawa sing ana sing luwih apik ngono barang ora usah ngono. Nyoh ngono ae, Ya. Ya tapi ya ndelok-ndelok. Ngono wong sowan ning gone Mbah Hasyim Asy'ari ning Tebireng ya. Orang sowan ke Mbah Hasyim minta dicarikan mantu. Punya anak perawan minta dicarikan mantu. Sama Mbah Hasyim ditanya, lah kamu pengen mantu Cino apa mantu santri? Katanya bilang gitu Mbah Hasyim nanyanya. Kamu mau pengen mantu Cino apa mantu santri? Kata orang, ya santri Mbah Hasyim, masa Cino? Gitu. Ya udah, carikan mantu santri, kawinno karo santri anak. Setelah kawin, sekian bulan kemudian orang ini datang lagi ke Mbah Hasyim. Datang lagi ke Mbah Hasyim, dia ternyata datang mengeluh. Wah gimana Mbah mantu saya ini yang jenengan carikan ini Masya Allah. Kerja enggak bisa. Disuruh macul enggak bisa, disuruh jualan enggak bisa. Di rumah aja tuh kerjaannya cuma ngolak-ngalik kitab aja. Makan masih ikut saya. Sandangannya juga minta saya semua. Gimana ini? Saya belikan kendaraan malah dijual. Enggak bisa kerja cuma ngabis-ngabisan uang aja ini gimana? Katanya Mbak Hasyim, loh lah kamu sendiri yang minta
mantu santri. Santri memang bisanya ngabisan uang itu. Kalau yang pinter cari uang ya Cino. Dan karek golek sing piye. Ya. Jadi enggak perlu ditunda-tunda. Kalau ada yang melamar dan orangnya baik, dari keluarga baik-baik dan orangnya soleh, apalagi punya ilmu, ya sudah. Enggak usah nunggu nyari yang lebih baik, kasihkan aja. Ya tergesa-gesa mengawinkan anak perempuan itu tidak termasuk yang dari setan. Wa qada iddaini lan bayar utang, idza wajaba nalikane wajib apa bayar, tegese jatuh tempo. Bayar hutang ketika jatuh tempo itu boleh tergesa-gesa, itu tidak dari setan. Tergesa-gesa bayar hutang ketika sudah bisa membayar. Ketika kita sudah punya uang untuk membayar, sudah punya harta untuk membayar, ya pada saat itulah kita wajib membayar. Maka kalau tergesa-gesa membayar, yaitu bukan dari setan, membayar hutang. Wa tajhizul mayiti lan ngupakara mayit iza mata nalikane mati sapa mayit. Tergesa-gesa untuk apa ngupakara basa Indonesiane? Ngupakara itu ya merawat jenazah, tergesa-gesa untuk merawat jenazah ketika ada orang meninggal. Ya, merawat ya mulai dari memandikan, mengafani, menyolati sampai menguburkan. Tergesa-gesa. Itu baik, tidak dari setan. Nah, di beberapa daerah ya kebiasaannya itu langsung, tidak peduli. Kalau pada umumnya orang menunggu memakamkan jenazah itu siang hari, tapi di beberapa daerah tidak peduli siang malam, pokoknya begitu ada yang wafat langsung dirawat dan langsung dimakamkan walaupun malam-malam. Neng sedan itu biasa ngubur mayat bengi-bengi biasa, karena itu tergesa-gesa yang baik, tergesa-gesa mengurus jenazah itu baik. Wa qarad dhaifi idza nazala, qarad dhaifi lan nyuguhi tamu idza nazala nalikane teka sapa tamu. Nyuguhi tamu ketika datang tamu tergesa-gesa nyuguh, itu baik. Wa taubati lan tobat minadzambi saking dosa idza arnaba nalikane nglakoni dosa sapa wong, tergesa-gesa bertobat itu juga baik. Itu 5 hal ini saja. Tergesa-gesa itu bukan dari setan. Tergesa-gesa mengawinkan anak perawan, tergesa-gesa membayar hutang, tergesa-gesa merawat jenazah, ya, tergesa-gesa menyuguh tamu, tergesa-gesa bertobat. Wa amal khaufu anapun utawi kuwatir fayah tamilu mongko mengko apa kuwatir ayakuna ing yen to ana sapa wong ku fi itmami ing dalem nyempurnaake laku wa adaihi lan nekani laku ala wajhi ing atase wajahe laku wa haqilan hake laku wa qabillahi taala lan penampane Allah taala iyahu maring laku. Jadi kekhawatiran yang dimaksudkan di sini ketika kita mendapatkan dorongan untuk melakukan perbuatan baik, itu kekhawatiran apakah aku melakukan ini dengan sempurna? Apakah syarat rukunnya sudah penuh? Apakah sudah semestinya aku lakukan? Apakah yang aku lakukan nanti diterima oleh Allah? Misalnya ada dorongan untuk melakukan sholat sunat, atau sholat tahajud, atau sholat duha, atau apa. Ini harus dengan kewaspadaan. Ini aku melakukan sholat ini apakah sudah penuh syarat rukunnya apa belum? Apakah ini nanti akan diterima oleh Allah atau tidak ibadah ini? Itu maksudnya khauf itu. Ya. Wa amma basaratul afiyati, anapun utai kewaspadaan tentang kesentosaan, mespadani afiyah, kesentosaan. Sentosa itu tegese selamat sangka bahaya. Fabi ayat tabassara mongko iku kelawan yen to mespadani sapa wong wa tayaqona lan yakin sapa wong
annahu setuhune laku iku rusdun pituduh wa khairan lan apik wa yahtamilu lan mengku apa basarah ayaku nang entuk ana sapa wong entuk ana apa dorongan apa khatir iku liruk yati thawabi krana ningali ganjaran fil uqba ing dalam masa depan warojaihi lan krana pengarep-arepe wong wa krojaihi lan krana ngarep-arep ganjaran ya. Sedangkan kewaspadaan tentang akibat itu ya dengan meneliti dengan sungguh-sungguh sampai yakin bahwa ini betul-betul petunjuk yang baik dari Allah dan betul-betul sesuatu yang baik untuk dilakukan. Dan juga termasuk di dalamnya bahwa dorongan baik itu muncul karena melihat karena menginginkan pahalanya, karena berharap akan pahalanya. Ini kewaspadaan. Fa'lam mongko ngerti sira dalika ing mungkon-mungkon mazkur muwaffaqan hale den paringi pitulung dening Gusti Allah. Fahadhihi mongko utawi iku jumlatul fusuli gemblengane pira-pira pasal astalasati kang telu allati lazimat kang wajib apa lati ing sira ma'rifataha ing ngerteni fusul fi fasil khawatiri ing dalam pasale pira-pira krendak ya, far'aha mongko ngreksa sira ha ing fusul wa amin lan bangetake sira curahkanlah ya bangetake sira anadra ing penyawang fiha ing dalam fusul mastatokta ya selagine kongang selagine mampu sira fa inna mongko sedune fusul iku minal ulumi saing pira-pira ilmu al-latifati kang lembut wal asrori lan pira-pira rahasia asyarifati kang mulya fi hadzal babi ing dalem ikilah bab ya. Demikianlah 3 pasal yang wajib kamu pahami, kamu ketahui tentang dorongan-dorongan hati. Maka perhatikanlah ini semua dan curahkanlah perhatianmu atas pasal ini semampu-mampumu ya, karena ini adalah ilmu yang lembut, ilmu yang rumit dan rahasia yang agung dalam bab ini. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku al-muwaffiqu zat kang paring pitulungan bi fadlihi kelawan kemurahane Allah. Amal faslul khiyali wallahu a'lam.